Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Kisah kali ini datang dari Aceh, digemparkan oleh seorang pria anak Pak Ustadz yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu ia kena azab berubah menjadi kadal. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Azhar. Ia adalah putra seorang ustaz yang sangat disegani, Ustaz Hamid. Sejak kecil, Azhar diajarkan ilmu agama dan nilai-nilai kebaikan oleh ayahnya. Namun, semakin dewasa, Azhar mulai berubah. Ia menjadi anak yang keras kepala, mudah marah, dan sering membantah orang tuanya. "Azhar, tolong bantu ibu menimba air di sumur," pinta ibunya dengan lembut. "Ah, ibu saja yang lakukan, aku sedang sibuk," sahut Azhar dengan nada tinggi. Ibunya hanya menghela napas panjang. Sang ayah, Ustaz Hamid, mulai merasa khawatir dengan sikap anaknya. Suatu hari, ketika Ustaz Hamid hendak pergi mengajar di masjid, ia memanggil Azhar. "Nak, ayah ingin berbicara denganmu. Duduklah sebentar." "Aku sibuk, ayah. Bisa nanti saja," jawab Azhar malas. Namun, Ustaz Hamid tetap bersikeras. "Nak, akhir-akhir ini sikapmu semakin buruk. Kamu sering membantah ibu, berkata kasar, dan tidak menghormati orang tua. Apakah kamu lupa ajaran agama kita?" Azhar mendengus kesal. "Ayah hanya bisa ceramah. Aku bosan. Lagi pula ini hidupku. Aku yang menentukan." Mendengar jawaban itu, Ustaz Hamid menggelengkan kepala. Dengan suara tegas, ia berkata, "Ketahuilah, nak, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Jika kau terus bersikap seperti ini, aku takut sesuatu yang buruk akan menimpamu." Azhar hanya tertawa sinis dan pergi tanpa menghiraukan kata-kata ayahnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, diiringi kilat yang menyambar-nyambar langit desa. Azhar sedang tidur di kamarnya ketika tiba-tiba ia merasa tubuhnya panas seperti terbakar. "Aduh, apa yang terjadi padaku?" Ia bangkit dari tempat tidurnya, tetapi tubuhnya terasa aneh. Kulitnya mulai berubah menjadi bersisik, tangan dan kakinya mengecil, dan lidahnya bercabang. Dalam sekejap, Azhar berubah menjadi seekor kadal besar berwarna hijau. Azhar panik. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara desisan. Ia berlari ke cermin dan terkejut melihat wujudnya yang mengerikan. Ibunya yang mendengar suara ribut segera masuk ke kamar Azhar. Namun, begitu melihat seekor kadal raksasa di sana, ia menjerit ketakutan. "Ya Allah, Azhar, apa yang terjadi padamu?" Ustaz Hamid yang juga datang ke kamar terkejut melihat pemandangan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berlutut dan berkata, "Astagfirullah, anakku. Aku sudah memperingatkanmu." Azhar ingin menangis, ingin meminta maaf, tetapi ia hanya bisa mengeluarkan suara desisan. Dengan sedih, Ustaz Hamid berkata, "Allah telah memberimu peringatan, nak. Kau telah durhaka dan inilah balasannya." Penduduk desa segera berdatangan setelah mendengar jeritan ibunya. Mereka terkejut melihat kadal raksasa di rumah Ustaz Hamid. Sejak malam itu, Azhar menghilang. Konon, ia pergi ke hutan, bersembunyi dari manusia karena merasa malu dan menyesal. Beberapa orang mengatakan bahwa kadal besar itu masih sering terlihat di sekitar desa, seakan-akan sedang mengawasi rumahnya dari kejauhan. Namun, ia tidak pernah kembali menjadi manusia lagi. Kisah Azhar menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa. Anak-anak diajarkan untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Sebab,
Durhaka kepada mereka bukan hanya dosa besar, tetapi juga bisa membawa bencana yang mengerikan. Semenjak kejadian itu, Ustaz Hamid selalu mengingatkan jamaahnya, jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena doa mereka bisa menjadi berkah atau kutukan bagi anak-anaknya. Sudah bertahun-tahun sejak Azhar menghilang ke dalam hutan setelah dikutuk menjadi seekor kadal raksasa. Warga desa mulai melupakan kejadian itu, meskipun sesekali ada yang mengaku melihat bayangan kadal besar di tepi hutan. Namun, suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Hujan turun deras, petir menyambar langit, dan angin bertiup kencang. Warga desa yang masih terjaga merasakan hawa aneh yang menyelimuti desa. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di pinggiran desa, diikuti oleh suara desisan yang panjang. Seorang pemuda bernama Rahmat yang sedang berjalan pulang dari masjid mendadak terdiam. Matanya membesar ketika melihat sepasang mata merah berkilat dalam kegelapan. Dari bayangan pepohonan, muncul sosok yang sangat familiar bagi warga desa. Seekor kadal raksasa dengan tubuh bersisik hijau tua. Rahmat berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong, kadal raksasa!" Warga yang mendengar teriakan itu segera keluar rumah. Beberapa membawa obor, beberapa membawa kayu dan batu untuk berjaga-jaga. "Astaghfirullah, itu kadal yang dulu!" seru seorang lelaki tua. "Dia kembali! Lari! Lari!" teriak seorang ibu sambil membawa anaknya masuk ke dalam rumah. Kadal Azhar perlahan berjalan ke arah desa. Tubuhnya yang besar mengguncang tanah setiap kali ia melangkah. Meskipun tampak menakutkan, ada kesedihan di matanya. Seakan ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara desisan mengerikan. Ustaz Hamid, yang kini sudah semakin tua, keluar dari rumahnya dengan wajah tenang. Ia menatap makhluk besar itu dengan penuh rasa iba. "Azhar, apakah itu benar kau nak?" Kadal itu berhenti melangkah. Mata merahnya yang tajam menatap ayahnya dengan penuh duka. Perlahan, ia menundukkan kepalanya seakan ingin meminta maaf. Ustaz Hamid mendekat tanpa rasa takut. Warga menahan napas, khawatir jika kadal raksasa itu akan menyerang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Air mata mengalir dari mata reptil besar itu. "Azhar, jika kau benar-benar menyesal, bertaubatlah kepada Allah. Hanya Dia yang bisa mengampunimu," kata Ustaz Hamid dengan suara bergetar. Kadal Azhar mengangkat kepalanya ke langit. Hujan masih turun deras dan petir kembali menyambar. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba, tubuh Azhar mulai bersinar. Sisiknya yang kasar perlahan menghilang dan tubuhnya mengecil. Suara desisan berubah menjadi rintihan manusia. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu terkejut, beberapa bahkan jatuh bersimpuh sambil beristighfar. Ketika cahaya menghilang, seorang pemuda kurus tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar. Itu adalah Azhar, kembali menjadi manusia. Azhar membuka matanya dan melihat ayahnya berdiri di sampingnya. Air matanya langsung mengalir deras. "Ayah, Ibu, ampuni aku. Aku telah durhaka. Aku telah salah." Ibunya berlari dan memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. "Azhar, nak, kau kembali." Ustaz Hamid tersenyum penuh syukur. Ia membantu Azhar berdiri dan berkata, "Allah Maha Pengampun, nak. Jangan sia-siakan kesempatan kedua yang telah diberikan kepadamu." Warga desa yang menyaksikan kejadian itu ikut menangis. Sejak saat itu, Azhar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar agama dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang pemuda yang rendah hati, serta penyayang kepada orang tua. Kisahnya menjadi pengingat bagi seluruh warga desa bahwa kesalahan bisa ditebus dengan taubat, dan Allah selalu membuka pintu ampunan bagi mereka yang benar-benar menyesal. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai kadal,
Azhar akhirnya mendapat kesempatan kedua dan kembali menjadi manusia. Ia berusaha menebus kesalahannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari, ia membantu orang tua, membersihkan masjid, dan menolong warga desa tanpa pamrih. Namun, ada satu masalah yang masih menghantuinya. Tidak ada gadis di desa yang mau menikah dengannya. Meskipun Azhar sudah berubah, banyak orang masih takut padanya. Mereka khawatir kutukannya bisa kembali kapan saja. Para gadis di desa pun menolak lamarannya dengan berbagai alasan. "Aku takut kalau dia berubah jadi kadal lagi," bisik seorang gadis kepada temannya. "Bagaimana kalau nanti anak-anaknya juga lahir setengah kadal?" sahut yang lain. Azhar mendengar semua itu dengan hati yang sedih. Suatu hari, saat ia duduk termenung di depan masjid, seorang wanita tua datang menghampirinya. Namanya Makjah, seorang janda berusia 60 tahun yang dikenal sebagai wanita dermawan di desa. "Kenapa wajahmu murung, Nah?" tanya Makjah. Azhar menghela napas. "Tidak ada wanita yang mau menikah denganku, Makjah. Mereka masih takut padaku." Makjah tersenyum lembut. "Jika kau tidak keberatan menikahi wanita tua sepertiku, aku bersedia menjadi istrimu." Azhar terkejut. "Makjah, kau serius?" Wanita tua itu mengangguk. "Kau adalah pria baik yang telah berubah. Aku tidak peduli masa lalumu. Yang penting adalah hatimu sekarang." Ketika warga desa mendengar kabar bahwa Azhar akan menikahi Makjah, mereka terkejut. Astagfirullah. Azhar menikahi wanita seusia ibunya? Dia dulu dikutuk jadi kadal, sekarang menikahi nenek-nenek? Mungkin ini hukuman karena dulu dia durhaka. Namun Azhar tidak peduli dengan ejekan itu. Ia menerima Makjah dengan ikhlas karena tahu wanita itu adalah orang baik yang mau menerimanya apa adanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh berkah. Setelah menikah, Makjah selalu mendukung Azhar untuk menjadi orang yang lebih baik. Mereka menjalani hidup bahagia, saling menyayangi meskipun usia mereka terpaut jauh. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada suatu malam, Makjah duduk di depan rumah sambil memandangi bulan. Azhar duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. "Azhar, ada sesuatu yang harus kau tahu," kata Makjah tiba-tiba. Azhar menatap istrinya dengan penasaran. "Apa itu, istriku?" Makjah tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku bukan manusia biasa." Tiba-tiba, tubuh Makjah bercahaya dan perlahan berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik. Azhar terbelalak. "Makjah, apa yang terjadi?" Makjah tersenyum. "Sebenarnya, aku adalah seorang bidadari yang dikutuk menjadi wanita tua. Aku hanya bisa kembali ke wujud asliku jika ada pria yang mau menikahiku dengan tulus, tanpa memandang rupa dan usiaku." Azhar masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Jadi, sekarang kau sudah terbebas dari kutukan?" Makjah mengangguk. "Dan semua ini karena ketulusan hatimu, Azhar. Kini kita bisa hidup bahagia bersama." Warga desa yang melihat perubahan itu langsung terkejut. Mereka menyadari bahwa Azhar memang telah berubah menjadi pria baik dan mendapat balasan yang luar biasa dari Allah. Sejak saat itu, Azhar dan istrinya hidup bahagia, membangun keluarga yang penuh cinta dan berkah. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.